Selamat Hari Natal tahun 2025. Hari ini merupakan hari penuh dengan sukacita, di mana kita menyambut, merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita sambut Dia, kita puji Dia, kita sembah Dia, Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang suci adanya. Amin. Kami menyembah Engkau, Allah yang suci, Allah yang kudus. Amin. Haleluya. Kami sanjung Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Amin. Kau Allah yang kudus, ditatap suci-Mu, kami menyembah nama-Mu, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci. Amin. Mari agungkan Tuhan, muliakan Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau mulia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah nama-Mu, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari umat Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Tuhan, kita muliakan Dia. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu, izinkan Dia, Yesus, menjamah setiap hati yang rindu, hati yang haus akan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Oh, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Engkau. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami. Di hari yang berbahagia ini Bapa yang baik, Engkau lahir ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak dan kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu kembali mau datang ke hadirat Engkau, menyembah Engkau, meninggikan akan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus juga yang akan mengurapi kami, para semua yang akan menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya pujian kami bisa naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita sambut Sang Raja. Kita sambut Dia dalam hatimu. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Yesus ada di dalam setiap hati. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus. Yesuslah namanya. Amin. Haleluya. Amin. Puji hosana. Muliakan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus. Mulia namanya. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Yesus Kristus. Nama yang mulia, nama yang agung, nama yang perkasa. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita puji Dia. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Mulia namanya. Puji hosana. Puji hosana. Amin. Puji hosana. Puji hosana. Amin. Amin. Mulia namanya. Amin. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Mulia namanya. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Mulia namanya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami semua. Dan Dia bangkit buat kita. Amin. Haleluya. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Dia lahir
lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, namun Dia bangkit bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari yang percaya katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja kami, Engkau sobat kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berglori bagi Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, Amin. glory, Haleluya. glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, Amin. serukan Mari serukan bahwa nama Yesus, Yesuslah Raja. nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan merasa bahagia bila kita semua menyembah Dia, memuliakan nama Tuhan. Amin. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari Amin. Haleluya. rayakan, Mari kita rayakan, kita bernyanyi bagi Tuhan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Nama yang ajaib. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Dan firman Tuhan katakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib. Haleluya. Dia adalah Yesus Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra
disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Amin, haleluya. Bapa yang Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai, Raja damai. Mari kita sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, dan lambang pemerintahan di atas bahunya. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Ya Tuhan, mari kita sambut Dia, Sambutlah Yesus Dia, Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dari kandang
Mari kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita sambut Dia, Sang Juru Selamat. Sambutlah firman Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Allah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku. Dan Dia ampuni setiap dosa pelanggaran kita. Oleh karena itu Yesus datang dalam dunia ini. Karena Dia mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dia mengasihi kita semua. Karena itu mari percayalah kepada Tuhan. Percayalah akan firman Allah. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan, kita sambut Dia. Tinggikan Yesus. Amin. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Engkau sangat indah, teramat indah dalam hidupku. Engkau Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang agung. Amin. Haleluya. Dia cinta ampuniku, bahkan rela berikan
Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, sungguh indah ya Tuhan Yesus. Kau layak yang dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Pada hari ini, hari Natal memperingati kasih sukacita Engkau datang ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya hamba-Mu bekerja Tuhan semua dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berada di hari-hari di mana sebagai orang-orang yang beriman, percaya kepada Tuhan sedang memperingati atau merayakan hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Natal adalah saat di mana memang sebagai orang percaya kepada Tuhan memperingati akan kelahiran Yesus ke dalam dunia sebagai juru selamat manusia. Tetapi kalaupun kita tahu bahwa Yesus yang menjadi sosok utama dalam hal ini, tapi kalau kita melihat bahwa sesungguhnya ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada seorang tokoh wanita yang kita kenal dengan nama Maria. Maka kemudian kita mengenal dari Alkitab bahwa Maria adalah ibu Yesus yang melahirkan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 31, Maria yang melahirkan Yesus secara ajaib. Mengapa kita lihat bahwa kelahiran Yesus sesuatu yang ajaib melalui Maria? Adalah karena dalam Injil Matius 1 ayat 18 dan Lukas pasal pertama ayat 2 sampai 4. Di sana kita membaca bagaimana terjadinya kelahiran Yesus yang ajaib. Karena dari dua ayat ini dalam Matius dan Lukas kita membaca bahwa dalam Matius kita membaca tentang Yusuf. Di dalam Injil Lukas kita membaca tentang Maria. Dan dua-dua kalau kita melihat bersama-sama, di sini kita melihat bahwa mereka tentu merasakan begitu keheran karena ada sesuatu yang begitu yang mereka tidak pikirkan, bahwa dikatakan bahwa Maria akan mempunyai seorang anak. Sedangkan kita membaca bahwa Maria pun ragu-ragu, masakan bagaimana aku bisa dapat seorang anak sedangkan aku belum bersuami, belum mengenal laki-laki, dikatakan dalam Alkitab. Belum ada seorang suami. Pun di dalam Injil Matius, di mana Yusuf pun pada waktu lihat Maria dalam keadaan mengandung, dia pun bingung. Kenapa kok bisa dia ada dalam keadaan seperti itu, sedangkan mereka tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain secara jasmani, secara tubuh ini. Dan itu tentu adalah sesuatu yang membuat mereka melihat bahwa bagaimana mungkin, ini sesuatu yang tidak mungkin. Kami tidak pernah ada hubungan. Kami belum menjadi suami istri, dikatakan Alkitab. Tetapi kok sekarang bisa mempunyai anak dalam berita yang sudah diberikan kepada Maria melalui malaikat Gabriel. Saudara-saudara, maka kita lihat lalu diberitahukanlah kepada bagaimana itu bisa jadi. Dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 juga, dalam Lukas 1 ayat 35, maka kita melihat bahwa baik kepada Maria kemudian kepada Yusuf diberitahukan bahwa memang secara manusia ini tidak mungkin.
Kamu tidak ada hubungan satu dengan yang lain, lalu tiba-tiba mempunyai anak. Sehingga di dalam hal ini malaikat Gabriel sudah memberitahukan bahwa kandungan Maria adalah satu kandungan dari pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah sesuatu yang ajaib. Lalu dikatakan bahwa mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu oleh pekerjaan Roh Kudus. Maka di dalam kitab Injil Lukas itu, maka di sana juga malaikat Jibril katakan, ini adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Jadi saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa kelahiran Yesus memang sesuatu yang ajaib. Bukan karena adanya hubungan manusia atau pekerjaan manusia di dalamnya, tetapi pekerjaan daripada Roh Kudus. Ini saja sudah menunjukkan sesuatu hal yang ajaib dan heran. Sehingga kalau kita membaca dalam Alkitab juga, dalam kitab Lukas juga, dalam kitab Matius juga, pasal yang pertama. Semua saudara baca ini dalam Matius 1 dan Lukas 1. Di sanalah cerita hal ini berlaku. Dan dalam ayat-ayat kemudian dikatakan bahwa baik kemudian Yusuf, baik Maria dapat menerima apa yang sudah diucapkan. Yang tadinya buat mereka sesuatu yang mustahil. Tetapi sekarang dikatakan bahwa ini pekerjaan daripada Allah, Roh Kudus di dalam mereka. Sehingga dalam hal ini baik Yusuf, baik Maria, mereka dapat menerima apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Sungguh saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah, bagaimana dikatakan di sana, dalam kitab Pengkhotbah pasal yang Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita membaca di sini memang bahwa kita sebagai umat Tuhan, firman Allah katakan takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi berarti kita harus dalam kita takut atau takut kepada Allah, takut akan Allah, maka kita belajar untuk berpegang. Maksudnya kita taat kepada perintah-perintah daripada Tuhan. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh dapat diterima maksud saya oleh Yusuf dan juga oleh Maria. Nah, ketaatan Maria karena apa? Dalam ayat itu di dalam Injil Lukas pasal yang pertama itu dia sudah nyatakan bahwa dia katakan bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan sehingga dia harus patuh kepada perintah yang sudah diberikan oleh malaikat Gabriel itu. Jadi kita melihat di situ seorang hamba Tuhan seperti yang dikatakan Maria harus taat kepada apa yang sudah diperintahkan Allah. Meskipun dalam hal ini Allah berbicara melalui malaikat Gabriel. Kita harus menyadari kalaupun kita sebagai umat Tuhan, tetapi Alkitab sudah katakan kita dulu memang hamba dosa, tetapi lalu kita di dalam Kristus Yesus, kita kemudian menjadi hamba kebenaran. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 katakan, kita itu harus hidup sebagai seorang hamba Allah. Jadi sama. Ya, kalau Maria katakan, aku ini hamba Tuhan, kiranya jadi apa yang sudah diperintahkan atau dikatakan oleh malaikat Gabriel. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kita seringkali berpikir hamba Tuhan itu, hamba Allah itu adalah yang berkhotbah seringkali di atas mimbar. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat tadi,
dalam kitab suratan Roma itu ditulis. Dan sekarang saya baca 1 Petrus 2 ayat 16. Ini buat tiap orang percaya. Jadi kita ini memang hamba. Hamba yang belajar sekarang taat, dengar dan taat kepada segala perintah-perintah Tuhan. Ini kiranya ini akan mendorong kita. Mengingat bahwa Maria sendiri yang kemudian melahirkan Yesus. Dia bisa katakan bahwa dia akan tunduk karena dia seorang hamba Tuhan. Biarlah kita tahu juga kita adalah hamba-hamba Allah. Yang juga harus melakukan apa yang kita dengar dari firman Allah dan kita lakukan. Kiranya mulai Natal ini bahkan dalam tahun yang akan datang kita akan boleh benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati. Di mana kita belajar untuk dengar Allah melalui firman-Nya, lalu kita melakukan apa yang diajarkan melalui firman Allah bagi kita. Nah, kalau kita kemudian beralih ke dalam Injil Lukas pasal yang pertama, di mana kita membaca di sana tentang Maria. Saya sudah katakan bahwa kelahiran Yesus tidak akan sampai terjadi kalau tidak ada peran Maria sebagai seorang wanita yang Allah pakai dia untuk kemudian melahirkan Yesus yang menjadi juru selamat itu. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama kemudian, kalau kita ikuti bersama-sama, kalau kemudian dia ada dalam keadaan hamil, Maria kemudian pergi untuk bertemu dengan saudaranya yang masih ada hubungan keluarga, yaitu ke rumah Elizabeth. Tentu perasaan daripada Maria juga tiba-tiba dia hamil, orang nanti bagaimana orang akan bicara melihat keadaannya. Loh, dia belum menikah, kok sudah tiba-tiba mempunyai anak. Saudara-saudara perhatikan, ini sesuatu yang tentunya memalukan. Kiranya Tuhan jaga kita untuk tidak sampai terperangkap kepada hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Tetapi sudah kita lihat dikatakan bahwa ini adalah bukan ada hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yaitu Maria dan Yusuf. Tapi dikatakan sudah tidak, itu oleh Roh Kudus. Itu sebabnya, tetapi perasaan daripada Maria tentu bagaimana kalau orang lihat dia. Dia pergi kepada saudaranya Elizabeth. Kita baca mulai ayat yang ke-30. Bagaimana dia kemudian pergi ke rumah daripada Elizabeth. Nah, dalam ayat-ayat itu kalau kita baca, pada waktu dia datang di dalam rumahnya, lalu Maria memberi salam kepada Elizabeth. Nah, saudara, kalau kemudian dia masuk dalam memberikan salam, ayat yang ke-41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sesuatu yang tentunya juga ajaib. Maria masuk memberikan salam. Salam berarti dia tentu berbicara kepada Elizabeth. Dan pada waktu dia ucapkan kata-kata itu, Alkitab katakan, lalu anak yang di dalam rahim Elizabeth tiba-tiba melonjak. Itu juga kemudian dia nyatakan di dalam ayat yang ke-44. Bahwa pada waktu dia dengar salam dari Maria. Kita tahu Maria seorang yang yang di dalam dia lahirlah Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalam Maria. Pada waktu dia ucapkan, apa yang terjadi? Anak yang ada di dalam kandungan itu tiba-tiba melonjak. Ada sukacita yang besar. Saya lihat sesuatu yang indah dari pekerjaan Tuhan. Bahwa mendengar salam yang dinaikkan oleh seorang yang penuh dengan Roh Kudus, yaitu Maria. Tiba-tiba itu anak yang masih di dalam kandungan itu bisa bersukacita. Saudara-saudara tahu bahwa Roh Kudus dapat memberikan kepada kita sukacita. Jelas sekali Alkitab katakan bahwa Roh Kudus memberikan orang yang beriman itu, yaitu sukacita. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan,
bahwa hal kerajaan Allah itu bukan saja soal makan minum, tetapi ada satu hal yang terjadi, yaitu adanya sukacita di dalam roh. Itu sebabnya kita lihat kita perlu sebagai umat Tuhan supaya kita juga memiliki Roh Kudus. Seperti yang dimiliki Maria. Begitu dia ucapkan kata-kata, dia berbicara. Ada sukacita di dalam rahim daripada Elizabeth. Sukacita itu ada. Dan percayalah saudara, kalau saudara kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita mulai berkata-kata tentang Allah, karena kita memuji Allah di dalam pekerjaan Roh Kudus, maka kita lihat itu memberikan sukacita. Dan itulah satu hal yang diperlukan dunia pada hari-hari ini. Dalam segala keadaan yang susah, bukankah kita perlu sukacita yang menjadi kekuatan, Alkitab katakan. Itu ada di dalam kekuatan Roh Kudus. Satu. Lalu kita lihat juga di situ, apa yang terjadi? Elizabeth juga penuh dengan roh. Salam itu datang dari Maria. Tetapi waktu dia ucapkan, maka juga Elizabeth juga penuh dengan roh. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa Roh Kudus diberikan buat setiap orang. Bukan orang-orang tertentu, saudara. Tetapi diberikan kepada semua orang. Alkitab sudah katakan hal itu. Bahwa diberikannya Roh Kudus kepada semua orang. Kalau kita baca Yoel pasal yang kedua ayat 28. Dan juga saudara bisa lihat itu dalam perjanjian baru dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Di sana sudah diberitahukan Roh Kudus akan memenuhi setiap manusia. Lalu kita berpikir, setiap manusia, apa yang dimaksudkan setiap manusia? Nah, kalau kita membaca Alkitab ini, maka kita lihat bahwa dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17 dikatakan bahwa semua orang, semua manusia itu yang berseru kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-21. Jadi semua manusia itu, yang dimaksudkan semua manusia yang menerima Roh Kudus adalah bukan semua manusia. Tapi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 21. Jadi tiap-tiap orang yang berseru kepada Tuhan, yang menerima Tuhan, maka dia akan kemudian mengalami kuasa Roh Kudus. Bersyukur Tuhan mau berikan Roh Kudus kepada kita. Gereja Tuhan. Kita umat Tuhan yang sudah percaya. Apakah kita sudah terima Roh Kudus? Itu diberikan kepada semua manusia. Siapa manusia? Semua yang berseru kepada Tuhan. Sebab itu kita selalu berseru kepada Tuhan. Apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita? Kiranya Tuhan tolong kita untuk juga memiliki kuasa Roh Kudus. Lalu kita lihat, kalau kemudian ada sukacita, karena ada pekerjaan daripada Allah di dalam rahim dari Elizabeth, di mana anaknya kemudian melonjak. Sampailah kita kepada ayat-ayat 46 dan seterusnya, di mana kemudian dinaikkan nyanyian pujian oleh Maria. Karena dia begitu senang. Datang di dalam rumah, berikan salam. Terjadi sesuatu yang ajaib. Anak itu mulai melonjak kegirangan. Elizabeth penuh dengan roh. Naiklah pujian kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, maka kita membaca pada waktu Maria mulai naikkan pujian, maka lihat apa yang terjadi. Dia mulai memuliakan Tuhan. Kita baca itu dalam ayat yang ke-46. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Dia besarkan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan memuliakan Tuhan? Yaitu berarti menghormati Tuhan. Meninggikan Tuhan. Tuhan di atas segala sesuatu. Itu yang dilakukan oleh Maria, melihat anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Bahkan kemudian kepada masih ada hubungan keluarganya, itu Elizabeth. Dan kemudian dia naikkanlah pujian ini. Dan apa yang kita baca di sini, apa yang
diucapkan oleh Maria dalam memuji Tuhan itu, ayat yang ke-50. Dikatakan di sana bahwa ada belas kasihan Tuhan atas orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sangat menghormati Tuhan di atas segala sesuatu. Yang belajar untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka orang-orang itu akan menerima belas kasihan Tuhan. Bukankah kita selalu berdoa, Tuhan berikanlah belas kasihan. Tetapi adakah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Ayat yang ke-51 menyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan memang kalau kita melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat, waktu dia ada, dia lakukan semua dalam perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita bisa baca banyak hal tentang bagaimana Allah nyatakan kebesarannya melalui mujizat-mujizat. Saya bersyukur mempunyai Tuhan yang melakukan segala perbuatan yang baik. Dan yang mujizat dan yang ajaib bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-53. Tuhan memberi segala yang baik bagi orang-orang yang lapar, katanya. Orang-orang yang lapar. Apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lapar? Ini bukan bicara tentang lapar-lapar secara jasmani. Tetapi orang-orang yang lapar adalah orang-orang yang mencari dan selalu ingin mencari makanan rohani. Ini dia yang dimaksudkan. Orang lapar selalu ingin makan. Dan inilah orang-orang ini. Dikatakan Tuhan memberikan segala yang baik bagi orang-orang yang selalu mencari berkat-berkat ilahi. Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan Tuhan memberikan kepada kita segala berkat rohani. Adakah kita mempunyai kerinduan Tuhan? Aku lapar, aku ingin selalu berkat Tuhan. Saudara akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan juga akan menyertai kehidupan saudara. Tetapi kalau tidak, di dalam ayat itu dikatakan orang-orang yang kaya kemudian nanti akan menjadi hampa. Maksudnya di sana memang kalau pikiran mereka kaya secara jasmani, mereka itu kaya, tetapi mereka akan ketinggalan atau dikatakan akan hampa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka saya teringat kepada kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, bagaimana keadaan daripada gereja Laodikia. Gereja Laodikia pada waktu mereka menghadap kepada Tuhan, mereka katakan kami sudah mempunyai semua. Kami tidak ada kekurangan apa-apa. Berarti mereka sudah memiliki segala sesuatu yang mereka perlukan. Dan itu bicara tentang kaya di sini. Tetapi kemudian Tuhan tunjukkan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya tidak kaya. Mereka ada dalam keadaan yang dikatakan melarat. Mereka miskin, tidak punya apa-apa. Hati-hati. Jangan kita dapatkan orang-orang yang hanya ingin yang cari kekayaan jasmani. Tetapi melarat di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita tidak mempunyai kekayaan. Seperti orang-orang yang mencari Tuhan justru, mereka akan terima selalu kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita lihat naiklah pujian. Lalu dalam ayat yang ke-48 dikatakan oleh Maria begini. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebutkan berbahagia. Karena kehidupan Maria ini yang menyadari bahwa Tuhan harus dipermuliakan. Bahwa Tuhan akan memberkati kalau dia takut akan Tuhan. Kuasa Tuhan pun akan dinyatakan dengan ajaib kepada orang-orang yang percaya. Bahkan Tuhan akan memberikan segala kebaikan bagi mereka yang lapar secara rohani. Yang mencari kebenaran-kebenaran Tuhan.
Alkitab katakan Maria kemudian disebut sebagai orang yang diberkati atau orang yang berbahagia. Puji Tuhan, Maria seorang yang berbahagia. Bukan karena kekayaan jasmani, tetapi kekayaan rohani yang dia miliki. Nah, apa artinya kata berbahagia di sini, saudara? Ya, kita seringkali dengar bahagialah dia dan sebagainya. Kita senang, happy mungkin. Tapi pengertiannya, kalau kita lihat arti bahagia, bicara baik tentang seseorang dengan memuji dan berterima kasih. Itu pertama, itu berbahagia. Orang berbicara baik tentang orang itu, seperti sini kita lihat Maria, dia kata berbaik, di mana orang-orang melihat dia, mereka bicara yang baik tentang Maria dan dengan memuji dan berterima kasih. Wah, saudara. Dan juga pengertiannya yaitu memohon dengan sungguh-sungguh berkat Allah atasnya. Itu orang, kalau dikatakan bahagia, orang akan kemudian mohon kepada Tuhan supaya berkat-berkat Allah turun atas orang itu. Betapa bahagianya, saudara, kalau kita seperti ini. Orang melihat kita baik, mereka mulai memuji dan berterima kasih untuk apa yang dilakukan, dan mereka lalu mohon dengan sungguh kepada Tuhan supaya berkat Allah turun atas orang itu. Tidak heran, itulah kita melihat bagaimana keadaan daripada Maria, ya disebutkan bahagia. Dan itulah yang kita baca dari Alkitab. Kelahiran yang ajaib yang terjadi. Dari permulaan sudah perhara ajaib. Dan kalau kita membaca seluruh Alkitab Injil, Tuhan adakan dari satu keajaiban kepada keajaiban lain. Mengapa? Kalau kita kembali kepada kitab Yesaya, sudah dinubuatkan. Kapan ditulis ya? 740 tahun sebelum Tuhan Yesus. Di sana dikatakan anak yang lahir itu nanti namanya, salah satu namanya adalah ajaib memang. Dan itulah Tuhan kita. Percayalah saudara, saudara bisa melihat keajaiban Tuhan di hari-hari yang mendatang. Kalau saudara berjalan, mengikuti sebagaimana Maria menghargakan Tuhannya, taat kepada Tuhan, dan membesarkan Tuhan, dan tahu bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan berkat-berkatnya. Betapa bahagianya. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kita sebagai umat Tuhan. Dalam Natal ini kita tahu Allah akan memberkati kita kalau kita juga ada dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Seperti yang dilakukan Maria, bahkan juga dalam kehidupan Yusuf. Mari saudara-saudara, kita akan nyanyikan nyanyian Malam Kudus.
Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Bersyukur dan terima kasih buat apa yang Engkau sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Benar, Engkau Allah yang ajaib. Perbuatan-perbuatan-Mu ajaib. Itu sebabnya kami hargakan dan tinggikan Engkau di atas segala sesuatu. Dan kami tahu ya Tuhan dari firman-Mu bahwa kami adalah hamba-hamba yang belajar untuk taat melakukan kebenaran-kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Supaya hari demi hari kami akan lebih Tuhan mengerti apa yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Karena kami hidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya kami tetap akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sebagaimana Maria, orang katakan bahwa dia berbahagia. Kiranya orang dapat melihat dalam hidup kami bahwa kami bahagia. Karena kami dapat tunjukkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan Engkau yang kami tinggikan dan permuliakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai di sini Tuhan sudah tolong kami. Dan kami percaya Engkau tolong kami lagi. Apalagi kalau kami sebentar akan masuk di dalam tahun yang baru. Kiranya sepanjang perjalanan hidup kami di tahun yang mendatang. Kami melihat kebaikan dan kebaikan, keajaiban daripada-Mu menyertai kehidupan kami. Segala puji hormat kami kembalikan kepada-Mu, karena hanyalah Engkau Allah yang patut ditinggikan, dimuliakan, disembah, sampai selama-lamanya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat, terimalah anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, belas kasihan daripada Yesus Kristus. Persekutuan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu pun menyertai kami di dalam kekuatan Roh Kudus. Sepanjang jalan kehidupan kami di hari-hari yang akan mendatang. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamatnya, kiranya berkat Allah turun atas kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.